Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi baik. Oke, pada video yang kedua ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah saya sampaikan pada video yang pertama. Kita masih membahas yaitu tentang parts of speech atau bagian-bagian kalimat dalam bahasa Inggris ya. Kita masuk yang ketiga, bagian-bagian kalimat dari bahasa Inggris ini. Yang ketiga yaitu adjective ya. Adjective itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih gampang kita terjemahkan sebagai kata sifat begitu ya. Kata sifat artinya kata ini berfungsi untuk mensifati noun ya. Jadi ada kata benda kita sifati dengan adjective ini. Ada juga yang menyebut kata sifat ini sebagai modifier ya, modifier. Kita akan lihat contohnya seperti apa. Oke teman-teman, di sini ada sebuah rangkaian kata yaitu a beautiful scenery ya, a beautiful scenery. Nah kata yang bergaris bawah itulah kata sifat. Scenery artinya pemandangan ya. Jadi kalau diterjemahkan menjadi sebuah pemandangan yang indah. Berarti kata beautiful adalah berfungsi sebagai adjective atau mensifati pemandangan itu. Contoh yang lainnya ada kata a slow animal, seekor binatang yang lambat. Ya, a slow adalah kata sifat. Jadi kalau ditanyakan siapa yang lambat, binatangnya. Ya, kalau hanya kita mengatakan animal maka hanya binatang saja, tapi ketika dikasih modifier atau kasih adjektif dengan kata slow yaitu a slow animal maka terjemahnya menjadi seekor binatang yang lambat. Contoh yang lain ada a happy family, sebuah keluarga yang bahagia ya. Happy adalah mensifati keluarga. Bagaimanakah keluarga itu? Keluarga yang bahagia, a happy family. Ada contoh lagi misalkan a careful driver, seorang sopir atau seorang pengendara yang berhati-hati. Jadi kata careful adalah adjective mensifati driver. A careful driver ya. Nah, lantas kita lihat dalam kalimat ya. Oke, misalkan ada kalimat snail is a slow animal. Snail itu siput ya. Siput adalah seekor binatang yang lambat gitu. Contoh kalimat berikutnya ada you have a happy family. Anda mempunyai sebuah keluarga yang bahagia ya. Ini ya, you have a happy family. Anda punya keluarga yang bahagia. Jadi kata slow, happy itu adalah adjective mensifati noun. Apa nounnya? Di sini ada animal, ada family. Contoh yang lain. Oke, ini contoh yang lain ada he is a careful driver. Dia seorang sopir yang hati-hati. Kata careful adalah kata sifat yang mensifati driver. Oke, itu kira-kira contohnya ya, kata sifat. Nah, dalam bahasa Inggris untuk mensifati benda atau mensifati noun itu pada umumnya ya sering-seringnya gitu itu adalah hadir di awal, artinya dimunculkan di awal bukan di belakang. Kalau di bahasa Indonesia kan sebaliknya gitu ya, misalnya binatang lambat, tapi kalau di bahasa Inggris menjadi lambat binatang gitu. Jadi bukan animal slow tapi slow animal, bukan scenery beautiful tapi a beautiful scenery, bukan family happy tapi a happy family, bukan driver careful tapi a careful driver. Oke, itu yang ketiga yaitu tentang adjective. Nanti ini hanya di video ini kita hanya sebagai pengenalan awal ya, secara singkat gitu. Nanti insya Allah pada video-video berikutnya kita akan lebih bahas lagi tentang adjective ini secara lebih mendalam begitu ya. Baik teman-teman semuanya, untuk selanjutnya parts of speech yang berikutnya yang nomor 4 ya, kita kenal dengan nama adverb atau biasa di bahasa Indonesia sering kita sebut sebagai kata keterangan ya.
Nah, di sini nanti ada beberapa adverb dalam bahasa Inggris. Ya, seperti misalnya, oke, ini namanya adalah yang pertama adverb of manner. Ya, biasanya ini adalah kata keterangan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah tindakan itu dilakukan. Ya, jadi menjawab pertanyaan how. Oke, ini adalah menjawab pertanyaan how, bagaimana. Misalkan begini, bagaimana binatang itu berjalan gitu. Bagaimana siput berjalan? Nanti akan dijawab, oh siput berjalan dengan lambat. Nah, akan beda dengan yang di adjektif tadi ya. Di sini kita biasanya menambahkan ly atau ly pada kata sifatnya. Tadi kan kata sifatnya ada kata slow ya. Ketika slow ditambahkan dengan ly maka menjadi slowly. Slowly artinya dengan lambat. Selanjutnya ada kata happy. Happy itu kan bahagia. Ditambahin ly atau ly maka menjadi happily. Dengan bahagia atau dengan senang. Selanjutnya ada kata careful. Ditambahin ly menjadi carefully. Dengan hati-hati. Misalnya supir itu membawa mobil atau supir itu mengendarai mobilnya dengan hati-hati. Nanti kita akan lihat contoh kalimatnya ya. Oke, kalau tadi di awal, contohnya yang atas ini ya ada misalnya snail is a slow animal, siput adalah binatang yang lambat. Namun di sini kita lihat ada snail walks slowly. Ya, ada bedanya ini ya. Yang ini pakai ly. Maka terjemahnya menjadi siput berjalan dengan lambat. Jadi yang dijelaskan bukan siputnya tapi caranya. Bagaimana siput berjalan ya. Jadi kalau pertanyaannya how does snail walk? Maka jawabannya adalah snail walks slowly gitu. Ini namanya adverb of manner. Contoh yang lain misalkan we study happily ya. Kami belajar dengan senang. Jadi apanya yang dengan senang? Belajarnya. How do we study? Ya jawabannya we study happily. Kita belajar dengan senang. Happily adalah dengan senang. Oke, selanjutnya di sini ada he drives carefully. Dia mengendarai atau dia menyetir carefully dengan hati-hati. Oke ya. Jadi mudah-mudahan kalian atau Anda semuanya bisa membedakan ya antara adjektif tadi yang di atas ini. Adjektif ya, slow animal dengan snail walk slowly gitu ya. Jadi slowly dengan lambat, snail walk slowly, siput berjalan dengan lambat, we study happily, kami belajar dengan senang, he drives carefully, dia berkendara dengan hati-hati. Ini menerangkan atau menjelaskan bagaimana pekerjaan dilakukan. Oke, ini yang pertama ya, namanya adverb of manner. Selanjutnya kita masuk pada adverb yang kedua. Adverb apakah itu? Oke, yang berikutnya yang B namanya adverb of place. Ya, keterangan tempat. Ini adalah menjawab pertanyaan where, di mana. Oke, kita lihat contohnya di sini adverb of place ada misalkan here, di sini ada there, di sana on the table, di atas meja, under the bridge, di bawah jembatan. Kemudian ada in front of the building, di depan gedung ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Ya, contohnya misal the book is on the table. Buku itu di atas meja. Jadi kata on the table adalah keterangan tempat. Maka ini menjawab pertanyaan where. Jadi misalnya ada pertanyaan where is the book? The book is on the table gitu atau it is on the table. Kata on the table adalah disebut sebagai adverb of place. Contoh berikutnya ada my bike is in front of the building. Sepeda saya di depan gedung itu gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya where is your bike? My bike is in front of the building. Nah, sepeda saya di depan gedung. Jadi kata in front of the building itu adalah disebut sebagai adverb of place begitu ya. Oke teman-teman, berikutnya yang ketiga atau yang C ini adalah namanya adverb of time atau kata keterangan waktu. Ini biasanya menjawab pertanyaan when, kapan gitu ya.
Misalnya kapan sebuah peristiwa itu terjadi. Contoh kalimatnya, contoh katanya ya, kata keterangan waktu misalnya at 7 o'clock pada jam 7 tepat, atau on Sunday pada hari Ahad, atau in May pada bulan Mei. Nah ini contoh kalimatnya, they go to work at 7 o'clock. Mereka pergi bekerja pada jam 7 ya. They go to work at 7 o'clock. At 7 o'clock itu adalah keterangan waktu. Jadi ini adalah menjawab pertanyaan when do they go to work? Maka jawabannya they go to work at 7 o'clock. Contoh yang lain, we are happy on Sundays. Kami senang on Sundays pada hari-hari Minggu ya. Di sini sengaja saya bikin jamak Sundays. Maksudnya kalau pas hari Minggu atau hari Ahad merasa senang karena libur gitu misalkan ya. Jadi on Sundays adalah keterangan waktu. Oke, itu tentang adverb yang ketiga, namanya adalah adverb of time. Sebenarnya masih ada satu lagi ya, namun mungkin kita bahas pada lain waktu ya, pada pembahasan yang lain. Jadi untuk sementara 3 dulu adverb, yaitu yang tadi yang pertama namanya adverb of manner ya, kemudian adverb of place dan adverb of time. Dari saya untuk video kali ini cukup dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, maka silakan bisa kasih jempolnya gitu ya. Bisa di-share juga, bisa subscribe, dan Anda bisa menantikan video-video berikutnya tutorial cara mudah memahami bahasa Inggris bersama SK Channel. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan Anda semuanya sehat dan bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.